Oh, udah bisa. Sip. Baik, selamat malam teman-teman semua. Senang sekali berjumpa kembali secara virtual dengan teman-teman. Antusias belajarnya juga tinggi banget walaupun sudah malam. Dengan keriuhannya masing-masing sebagai istri dan ibu, tapi masih tetap bersemangat untuk belajar. Ini sih harus diapresiasi banget sih, luar biasa. Kemudian kali ini yang akan membawakan materi untuk sesi capacity building ada teman aku, rekan sejawat aku, Mentari Ilmi MPC, psikolog. Beliau juga psikolog klinis. Kita tuh aku sama Mentari pertama kali ketemu di proyek-proyek sekolah. Dan berlanjut, waktu itu pernah membawakan juga mindfulness terapi untuk ibu-ibu di pekerja sosial Balai Rehabilitasi Anak di Jakarta Timur. Dan sepanjang diriku mengenal Mentari ini passionate dengan positive psychology dan pribadi yang sangat energik dan positive vibe menurutku. Jadi itu yang membuat aku juga betah diskusi sama-sama berlama-lama dengan Mentari. Dan mau ngomong apa lagi ya? Nggak usah panjang lebar. Jadi marilah kita mendengarkan pemaparan Mentari, kemudian juga Mentari bisa memperkenalkan diri sendiri juga kepada ibu-ibu, dan insya Allah materinya bermanfaat untuk pertumbuhan pribadi kita masing-masing. Baik, silakan langsung Mentari. Oke, selamat malam ibu-ibu semua. Ibu apa Mbak ya? Mbak aja ya. Selamat malam Mbak-Mbak semua. Perkenalkan, nama saya Mentari. Sebenarnya kebetulan saya juga baru lulus di tahun ini gitu kan. Kemarin yang tadi sudah dibilang sama Mbak Farida, saya teman sejawatnya Mbak Farida. Beliau yang membantu saya saat mengerjakan tesis saya gitu. Dan terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan di forum ini. Mbak Farida, terima kasih sudah mengajak saya juga. Semoga ini jadi bagian dari pengalaman saya yang sangat berharga. Amin. Mungkin langsung saja ya Mbak-mbak semua. Kita di sini kita ngobrol aja ya. Sekalian misalnya nanti ada misalnya mau nanya-nanya langsung aja. Kalau misalnya instruksi bertanya gitu ya. Ini bisa kan di-share screen? Oh ya bisa. Mbak, kertasnya kapan kepakainya, Mbak? Nanti di sesi akhir aja. Mbak Dian sesi akhir, Mbak Dian. Di sesi akhir aja ya. Oke, kita mulai ya Mbak-mbak semua. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang manajemen konflik manajemen. Nah, sebelumnya kita akan bermain dulu nih, true and false dulu. Supaya mengetahui seberapa jauh Mbak-mbak semua terkait dengan konflik gitu ya. Nah, yang pertama, di sini menurut Mbak-mbak semua, konflik selalu berdampak negatif. Benar atau salah? Konflik selalu berdampak negatif, benar atau salah? Salah. Oke, kita lihat ya jawabannya. Ya, di sini adalah false atau salah. Oke, penjelasan nanti ya setelah ini. Kemudian ada lagi. Konflik suatu hal wajar yang terjadi dalam suatu kelompok. Itu benar atau salah? Benar. Oke, ya benar. Kemudian, konflik hanya berakar pada masalah tempat tinggal, pekerjaan, uang, dan kekuasaan. Benar atau salah? Salah. Ya, jawabannya adalah ya, salah. Oke. Kemudian, konflik akan selalu ada dan tidak dapat terhindar. Benar atau salah? Benar. Oke, jawabannya adalah ya, benar. Nah, untuk itu, di sini kita akan membahas tentang konflik terlebih dahulu. Nah, sebelumnya, pada dasarnya manusia ini merupakan makhluk sosial yang di mana antar individu itu saling ketergantungan.
kehidupannya berinteraksi dengan seluruh komponen yang ada pada dalam lingkungannya. Nah, untuk itu memenuhi kebutuhan hal ini seringkali menyebabkan ketidakcocokan atau perbedaan yang ada pada akhirnya menimbulkan konflik. Pasti konflik ini merupakan dari bahasa Latin yaitu kon yang berarti bersama dan frigere yang berarti beraturan dan tabrakan. Dengan demikian, konflik dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. Nah, kemudian menurut Morton, seorang pionir pendidikan resolusi konflik yang menyatakan bahwa dalam konflik, interaksi sosial antara individu atau kelompok lebih dipengaruhi oleh perbedaan daripada oleh persamaan. Oke, di sini selanjutnya, menurut Scannell, konflik adalah suatu hal alami yang timbul karena perbedaan persepsi, tujuan, atau sekelompok individu. Jadi, untuk konflik tersendiri tadi, itu adalah hal yang wajar dan itu normal dialami karena memang namanya manusia pasti adanya perbedaan antar individu satu sama lain. Nah, baik itu dari karakteristik, kemudian nilai-nilai yang dianutnya, ataupun aturan-aturan yang ada pada kehidupannya masing-masing dan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, kemudian menurut William Cheng, itu mempertanyakan benarkah konflik ini hanya berakar pada masalah perut, masalah tanah, masalah tempat tinggal, dan masalah pekerjaan. Ternyata jawabannya tidak, karena konflik ini juga berasal dari emosi manusia itu sendiri, yang dapat memicu terjadinya konflik sosial. Kemudian, nah konflik ini menjadi dua jenis. Yang pertama adalah interpersonal konflik, yang dimana masalah ini adalah antar individu dengan lingkungan sosialnya, di keluarga, masyarakat, ataupun di sekolahnya. Nah, yang kedua itu intrapersonal konflik yang terjadi di dalam diri individu sendiri. Nah, bahwasannya kalau di dalam diri individu ini sendiri, dia akan mempengaruhi ke dalam psikologisnya, karena jika dia memendam perasaannya, kemudian tidak diungkapkannya, maka itulah emosi yang dia pendam sendiri, akhirnya menimbulkan masalah gangguan mental, atau kesehatan mental, atau kesehatan psikologisnya. Kemudian, nah di sini ada sumber, indikator, dan potensi konflik yang biasanya terjadi pada individu ataupun kelompok. Nah, yang pertama sumber konfliknya apa aja? Yang pertama ada perbedaan pengetahuan dan pemahaman suatu hal. Nah, yang biasanya indikator penyebabnya itu adalah intelektualnya. Biasanya ada si A yang memiliki intelektualnya di atas rata-rata dan si B adalah rata-rata. Nah, ketika misalnya mereka ngobrol atau melakukan proyek dalam suatu proyek gitu kan, dia ini terkadang untuk berinteraksi aja kadang tidak sepemahaman karena yang merasa bahwa yang si A ini memiliki kecerdasannya di atas rata-rata, mempunyai pemahaman tersendiri dibandingkan dengan B yang memiliki pemahamannya yang memiliki IQ-nya di rata-rata. Nah, terkadang itu menyebabkan ketidakpahaman itu disangkanya bahwa si B ini adalah yang bodoh, dia tidak memahami apa yang dimaksud oleh si A. Kemudian pengalaman, misalnya ada karyawan yang sudah berpengalaman pekerjaannya itu 5 tahun, dan sedangkan ada pegawai yang pengalamannya hanya 1 tahun, atau baru masuk, gitu kan. Nah, di sini juga merasa bahwa pengalaman dia merasa senioritas, gitu. Dia merasa bahwa dia sudah memahami tentang pekerjaannya, bahwa dia sudah memahami tentang situasi perusahaannya, tetapi sedangkan yang baru ini istilahnya baru anak yang kemarin gitu, jadi merasa bahwa belum tahu apa-apa tentang pekerjaannya, seperti itu. Kemudian kesejahteraan. Nah, kesejahteraan ini tentang bisa jadi dengan keterbelakangan atau kemiskinan, yang dimana antar status sosial, yang kaya ataupun yang miskin. Kemudian perbedaan nilai dan kepentingan, yaitu keyakinan di antar individu atau kelompok, misalnya si A ini keyakinannya bahwa dia memiliki agama yang misalnya agama tertentu gitu, dan si B-nya juga memiliki agama yang berbeda. Nah, sehingga keyakinan ini bisa berkonflik gitu kan, dan saling memprovokasikan.
kemudian kepercayaan, terus akhirnya menimbulkan dendam juga, ataupun pemahaman-pemahaman sehingga menimbulkan sensitivitas gitu. Nah, perbedaan pembagiannya juga dari sumber konfliknya perbedaan pembagian misalnya tentang keadilan. Keadilan ini seperti yang di negara kita gitu kan, tentang pemerintahan, bahwa hukum-hukum di pemerintahan itu banyak persepsi masyarakat merasa bahwa ada ketidakadilan antar pemerintah, kemudian sehingga adanya kecemburuan sosial, ataupun di dalam keluarga juga bisa terjadi bahwa misalnya si ibu si ibu ini melakukan aturan kepada si adik dan si kakak bahwa masing-masing berbeda gitu cara penanganannya. Nah, terkadang kakak merasa iri bahwa kok adik saja yang merasa didampingin terus, ataupun adik selalu adik yang selalu dibela terus. Nah, di situ bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Kemudian kekuasaan, bahwa di pekerjaan misalnya bos atau atasan gitu kan, dia melakukan kekuasaan pekerjaan karena dia merasa bahwa dirinya ada power di dalam perusahaan sehingga bisa melakukan melakukan ke rasa ketidakenakan terhadap, maksudnya ketika misalnya ketika si bosnya ini merasa dia memiliki kekuasaan bahwa bawahannya itu tidak bisa apa-apa gitu. Kemudian adanya kewenangan, kemudian dia merasa bersikapnya dengan arogan, diskriminasi. Tuh, kemudian latar belakang personal, itu etniknya, misalnya ada yang tinggal di kota tertentu, misalnya dia dari Sumatera, kemudian tinggal di daerah Pulau Jawa, gitu kan, pastinya butuh adaptasi. Kemudian budaya pun juga seperti itu, misalnya ketika misalnya tinggal tadinya kita tinggal nih yang belum nikah gitu kan, akhirnya kita menikah, tinggal di rumah mertua, akhirnya misalnya di rumah mertua misalnya ada 7 bulanan, ataupun misalnya baru lahir gitu kan, dia tidak misalnya baru lahir nih, kok bayinya masih ditaruh dibawa ke luar rumah padahal baru lahir seperti itu. Nah, itu kan ada misalnya pamali seperti itu. Nah, itu kan budaya gitu kan, padahal itu bisa menyebabkan konflik seperti itu kalau misalnya tidak sama-sama saling memahami. Kemudian tentang kepemimpinan, yaitu kepatuhan sama halnya dengan di perusahaan. Jadi kalau misalnya tidak patuh dengan pemimpin yang ada di perusahaan tersebut, maka jadi bisa menimbulkan konflik. Kemudian ada tahapan terjadinya konflik. Nah, yang pertama ini adalah tentang antecedent conflict, yang dimana berbagai macam kondisi emosional yang dirasakan sebagai hal yang biasa dan tidak dipersoalkan sebagai hal yang mengganggu dirinya. Nah, dalam kondisi ini, mengawali sebuah episode konflik dapat tidak terlihat begitu jelas di permukaan, tapi terkadang menimbulkan agresif. Misalnya di suatu perusahaan gitu kan, dia membutuhkan, misalnya atasannya menyuruh bahwa departemen produksi ini untuk meminta produksi lebih banyak gitu. Nah, tapi bahwa di situ kan ada rasa loh kok tiba-tiba banyak gitu kan, pasti ada rasa-rasa pengen kesel tapi nggak bisa gitu kan, akhirnya ada timbul tapi belum begitu tinggi gitu. Kemudian perceived conflict, yang dimana kedua belah pihak ini harus menyadari bahwa mereka dalam keadaan terancam dalam batas tertentu. Nah, ini contohnya itu ketika konflik misalnya di rumah tangga. Misalnya nih antara ibu dan ayah, misalnya anak baru lahir gitu kan. Ini mau diapakan anak ini, mau bagaimana pola asuhnya seperti apa, dan misalnya dia melanggar aturan di rumah seperti apa, nah siapa yang akan menghukumnya, nah seperti itu. Jadi ketika misalnya anak sudah melakukan pelanggaran aturan di rumah, sehingga konflik-konflik itu menjadi jika bapak dan ibunya selalu bekerja sama, konflik itu akan terminimalisir gitu. Walaupun tidak bisa terhindar, tapi setidaknya bisa terminimalisir dengan baik. Sehingga tidak ada keributan yang lebih tinggi. Kemudian felt conflict, yang dimana persepsi berkaitan dengan perasaan. Seseorang merasakan adanya perselisihan baik secara aktual atau potensial, rasa marah,
takut, frustasi, dan di sini mulai diragukan kepercayaan pada pihak lain. Nah, ketika misalnya sudah ada perasaan marah gitu, otomatis kita merasa bahwa udah nggak percaya lagi nih sama orang tersebut gitu. Akhirnya menimbulkan rasa-rasa tidak percaya dan rasa dendam seperti itu. Kemudian manifest behavior. Nah, di sini sudah memunculkan perilakunya. Ketika misalnya dia sudah merasa marah gitu kan, dia bisa memberontak. Jadi perilakunya itu bisa bereaksi seperti memberontak, berargumentasi dan lain sebagainya. Kemudian di sini konflik resolution, yang dimana pihak mungkin mencapai persetujuan yang mengakhiri konflik dan mulai mengambil langkah untuk mencegah terulangnya konflik di masa datang. Nah, di sini sudah memahami tentang resolusi konfliknya seperti apa dan sudah mencapai persetujuannya untuk seperti apa tentang konfliknya itu. Tapi hal ini terjadi jika kedua belah pihak menghindari terjadinya reaksi yang keras atau mengacuhkan begitu saja ketika terjadi perselisihan. Kemudian konflik alternatif, yang dimana perasaan yang tertinggal lega ketika misalnya sudah menyepakati dari konflik tersebut sehingga menyepakatinya dengan sehat dan baik, maka itu bersifat menjadi lega. Ada perasaan lega yang menimbulkan pada diri individu. Tapi kalau misalnya dia masih merasa bahwa dia merasa tidak terima, maka itu akan mendapatkan konflik yang baru lagi. Kemudian ini ada dampak konfliknya, bahwasannya dampak konflik itu tidak hanya berasal dari negatif saja, tetapi juga ada dampak positifnya. Nah, dampak konflik yang secara positif itu membuat organisasi tetap hidup, solid, dan harmonis. Berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan, melakukan adaptasi sehingga dapat terjadi perubahan dan perbaikan dalam sistem dan prosedur mekanisme. Kemudian memunculkan keputusan yang bersifat inovatif. Kemudian memunculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat. Nah, kalau untuk dampak konflik negatifnya bisa menghambat komunikasi, mengganggu kohesi, mengganggu kerjasama atau teamwork, mengganggu proses produksi, bahkan dapat menurunkan produksi, menumbuhkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan. Individu atau personil mengalami tekanan atau stres, mengganggu konsentrasi, menimbulkan kecemasan, menarik diri, frustasi, dan apatisme. Nah, gimana sih caranya untuk mengatur manage konflik? Yang pertama, manajemen konflik ini bahwa merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. Nah, di sini ada 5 model menyelesaikan konflik. Nah, biasanya ada yang melakukannya dengan cara smoothing, kemudian ada avoidancing, compromising, collaborating, dan forcing. Nah, kalau untuk avoidance atau avoidancing, ini adalah menghindar. Biasanya individu ini selalu menghindar dari masalahnya ketika ada konflik. Nah, kemudian yang kedua itu adalah forcing. Forcing ini memaksa. Jadi berusaha individu tersebut untuk memaksa lawannya supaya untuk menuruti apa perkataannya. Kemudian smoothing. Smoothing ini konflik sesuatu yang harus dihindari demi ketidakmanisan hubungan dengan orang lain. Jadi lebih baik sama halnya dengan avoidance, tapi kalau lebih smoothing ini dia lebih baik mengalah gitu dibandingkan mengalah dengan orang lain. Kalau avoidance ini lebih ke menyalahkan orang lain dan lebih kepada menghindar. Seperti itu. Kemudian kalau compromising ini merupakan membujuk orang lain untuk mau mengorbankan sebagian tujuannya. Nah, kalau untuk kolaborasi ini adalah pertukaran informasi secara terbuka untuk menemukan permasalahan bersama, mencapai saling pemahaman dengan menyatakan pikiran atau perasaan, serta mencapai keuntungan bersama. Nah, ini kolaborasi ini yang lebih baik dibandingkan dengan model-model yang lain. Nah, kemudian hasil penyelesaian konflik. Nah, biasanya kan juga ada yang hasilnya
lose-lose gitu kan, kalah dengan kalah. Nah, ini keduanya kalah, tidak bisa bernegosiasi secara sehat, tujuannya tidak tercapai dan hubungannya akan rusak. Kemudian win and lose. Ini ada yang menang dan ada yang kalah. Misalnya bagi orang menang ini dia mencoba untuk di atas orang lain, kemudian menjelekan orang lain, egois, iri, dan dengki. Kemudian ada yang kalah dan menang. Nah, di sini yang kalah ini dia lebih memiliki perasaan yang tidak mempunyai tuntutan dan harapan, dan kemudian cenderung menyenangkan orang lain, akibatnya perasaannya terpendam dan tidak terungkap. Nah, biasanya orang yang seperti ini akan menimbulkan permasalahan psikologis, atau bisa juga dengan psikosomatis. Dia memiliki gangguan-gangguan psikosomatis, karena dengan emosi-emosi perasaannya yang terpendam, tidak mampu mengungkapkannya. Kemudian win-win ini keduanya menang yang dimulai saling memahami, saling mengalah, dan mengambil jalan tengah, yang dimana keduanya saling menang. Kemudian, nah ini ada beberapa cara untuk menyelesaikan konflik. Yang pertama, adanya pengenalan diagnosis. Pengenalan. Nah, untuk pengenalan ini, bahwasannya, ke dalam pengenalan ini bahwasannya, ketika seseorang ini adalah mencoba untuk bernegosiasi, dan selain itu, untuk adanya sebentar. Oke, kalau untuk pengenalan ini, kesenjangan antara keadaan yang ada diidentifikasi bagaimana keseharusannya. Kemudian diagnosis, ini adalah metode yang benar dan telah diuji mengenal siapa, apa, kemudian kita harus paham dulu siapanya, kemudian siapa yang salah, kemudian apa dan mengapa, di mana perselisihannya, kemudian pusat perhatian, adanya menyepakati suatu solusi. Jadi mau seperti apa nih masalahnya, mau bagaimana masalahnya, seperti itu. Dilakukannya kesepakatan antar individu dengan individu yang bermasalah. Kemudian pelaksanaannya mau bagaimana dan mau seperti apa. Kemudian dibuatlah evaluasi. Evaluasi ini apabila ada masih permasalahan yang sama, maka dilihat lagi dari pengenalan tadi, kemudian apakah ada yang salah terhadap terhadap solusinya yang telah disepakati. Nah, kemudian menurut Wahyudi ini adanya kedisiplinan, terus yaitu bagaimana memahami peraturan dalam kelompok, kemudian pertimbangan pengalaman dalam tahapan kehidupan, kemudian komunikasi. Nah, di sini apabila komunikasinya baik, maka akan menciptakan lingkungan yang terapeutik dan kondusif. Kemudian mendengarkan secara aktif satu sama lain. Nah, di sini ada video yang bisa dilihat bahwa ada suatu, bentar, bisa nyala nggak ya? Nah, ini di mana ada belum ada suaranya apa? Emang nggak ada suaranya, bentar ya? belum ada ya? Iya, belum ada. Bentar. Udah masuk suaranya? Oke, udah.
Oke, jadi tadi sudah dilihat videonya bahwasannya ada beberapa binatang tadi ya yang dia tidak sama-sama mau mengalah dan akhirnya menjadi dua-duanya terjatuh ke dalam jurang. Nah, kemudian di sini ada pohon masalahnya. Nah, Mbak-mbak semua bisa sudah ada kan pada masing-masing ada kertas. Nah, kemudian dicoba untuk menuliskan bahwa sebabnya itu apa dari masalahnya. Jadi yang di batang ini adalah masalah intinya yang ada pada diri Mbak masing-masing. Kemudian sebab dari masalah ini tuh apa? Ini jadi masalah intinya. Kemudian di pohonnya ini, di daunnya ini adalah akibat-akibat dari suatu masalah inti ini. Oke, nah mungkin lebih perjelas lagi seperti ini. Nah, mungkin bisa dituliskan dengan di kertasnya masing-masing. Sudah menyiapkan kertasnya masing-masing? Ya, sudah. Itu harus digambar mungkin bisa atau gimana? Iya, boleh digambar pohon kalau memang supaya menarik. Jadi kan bisa terlihat gitu kalau misalnya pohon, oh ternyata aku punya masalah ini dan apa sih solusinya seperti itu. Ini dikarenakan apa dan akibatnya seperti apa. Tapi kalau misalnya memang tidak mau jadi pohon, bisa seperti ini gambar yang di sebelah kanannya. Jadi yang di bulatan tengah ini adalah masalahnya, kemudian yang bawah ini adalah sebab-sebabnya, dan yang atas ini adalah akibatnya. Oke. Sampai di sini sudah cukup jelas belum? Kalau ditanyain gini malah nggak kepikiran punya masalah apa. Begitu ya kalau ditanya ya. mungkin biasanya yang sering dialami tapi kok kayaknya nggak selesai-selesai ini masalahnya apa gitu. Mungkin bisa ditulis dengan, jadi masalah itu timbul bukan karena waktu saat itu saja, tapi bagaimana pola masalah itu datang. Gitu. Berarti kalau misalnya pola masalah itu datang, berarti kan tandanya ada suatu hal yang dari diri kita belum bisa menangani masalah tersebut gitu. Mungkin kalau misalnya ada yang sudah mengisi bisa di-sharingkan. Gimana Mbak? Mbak Mentari mungkin Lagi bikin, Mbak. lagi instruksinya tadi ada yang bertanya disuruh apa ya? Karena tadi mencari pena dulu. Oh iya. Oke. Jadi instruksinya ini adalah yang bawah ini merupakan sebab dari permasalahan. Kemudian yang batangnya ini merupakan masalah intinya. Kemudian yang daun-daunnya ini adalah adalah sebab dari permasalahan ini. Efeknya ini adalah akibat dari masalah inti, kemudian yang akarnya ini merupakan penyebabnya.